hipotermia itu merupakan hilangnya panas tubuh lebih cepat daripada panas yang dibentuk tubuh atau diperoleh tubuh, sehingga suhu tubuh lebih rendah 35 derajat Celcius. Ada beberapa keadaan yang dapat memperburuk hipotermia, seperti suhu rendah, yang kedua itu faktor angin, lalu yang ketiga itu air, yang keempat itu usia penderita, lalu yang kelima itu kesehatan penderita, yang keenam itu penyakit yang sudah diderita atau cedera yang terjadi, lalu yang ketujuh itu alkohol atau penyalahgunaan obat, dan yang terakhir itu kekurangan I don't deny there's some strange evolutionary process going on, terdapat but mankind won't be destroyed. jenis-jenisnya. The Yang fact pertama itu that you and I are working hipotermia akut atau inersi, yaitu kondisi terjadi apabila seseorang itu kehilangan panas tubuh secara mendadak dengan cepat, sepertinya itu seseorang yang jatuh ke dalam kolam yang dingin. Lalu yang kedua itu ada hipotermia akibat kelelahan. Pada kondisi yang terlalu lemah, tubuh tidak akan mampu menghasilkan panas, sehingga orang tersebut akan jatuh pada kondisi hipotermia. Lalu yang ketiga itu ada hipotermia kronis. Nah, hipotermia kronis ini terjadi apabila panas tubuh menghilang secara perlahan. Kondisi ini umum terjadi pada lansia yang tinggal di ruangan dengan kehangatan yang kurang, atau pada tunawisma yang tidur di luar ruangan. Ada gejala dan tanda hipotermia. Di sini saya akan menjelaskan gejala dan tanda hipotermia sedang dan hipotermia berat. Kalau hipotermia sedang itu, yang pertama itu gejala dan tandanya itu menggigil, lalu yang kedua itu terasa melayang, lalu yang ketiga itu pernapasan cepat dan nadi lambat, lalu yang keempat itu gangguan penglihatan, yang kelima itu reaksi manik atau mata lambat, lalu yang keenam itu penurunan respon. Gejala dan tanda hipo berat. Yang pertama itu pernapasan lambat, lalu yang kedua itu denyut nadinya lambat, yang ketiga itu tidak ada respon, lalu yang keempat itu manik mata melebar dan tidak ada respon, lalu yang keenam itu alat gerak kaku, dan yang keenam itu tidak menggigil. Jadi gejala dan tanda hipo sedang dan hipotermia berat itu ada. Penyebab hipotermia. Hipotermia terjadi ketika panas yang dihasilkan tubuh tidak sebanyak panas yang dihilangkan. Sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia. Yang pertama itu terlalu lama berada di tempat yang dingin. Lalu yang kedua itu menggunakan pakaian yang kurang tebal saat berada di tempat yang dingin. Lalu yang ketiga itu terlalu lama menggunakan pakaian yang basah. Nah, yang keempat itu terlalu lama di dalam air, misalnya kecelakaan kapal. Penanganan hipotermia. Penanganan hipotermia itu yang pertama itu penilaian dini dan pemeriksaan fisik. Lalu yang kedua itu pindahkan orang yang mengalami hipotermia tersebut. Lalu yang ketiga itu jaga jalan nafasnya. Lalu yang keempat itu ganti pakaian jika penderita menggunakan pakaian yang basah. Lalu yang kelima itu beri minum dan makanan
jika si penderita hipotermia ini sudah sadar. Lalu yang keenam itu pantau tanda vitalnya dan rujuk ke rumah sakit. Nah, dalam penanganan hipotermia ini, bila orang tersebut masih dapat bernafas, yang pertama itu pindahkan ke tempat yang lebih kering dan hangat. Pindahkannya itu secara hati-hati karena gerakan yang berlebihan itu dapat memicu denyut nadi jantung berhenti. Lalu yang kedua itu, jika pakaian yang basah maka ganti dengan pakaian yang kering. Lalu yang ketiga itu, jika korban sadar dan mampu menelan, beri air manis dan hangat. Lalu yang keempat itu, berikan kompres hangat dan kering untuk membantu menghangatkan tubuh. Lalu yang kelima itu, hindari penggunaan air panas, bantal pemanas atau lampu pemanas untuk menghangatkan penderita panas. Yang berlebih itu dapat merusak kulit dan dapat menyebabkan detak jantung tidak teratur. Lalu yang keenam itu, pantau terus kondisi korban tersebut hingga ada bantuan medis yang pencegahan hipotermia. Sebenarnya ada beberapa langkah yang sederhana untuk mencegah hipotermia. Yang pertama itu, jagalah tubuh agar tetap kering. Lalu yang kedua itu, gunakan pakaian sesuai dengan kondisi cuaca dan kegiatan yang akan dilakukan, terutama ketika akan mendaki gunung atau berkemah di tempat yang dingin. Lalu yang ketiga itu, gunakan topi, syal, sarung tangan, kaos kaki, sepatu boot ketika ingin beraktivitas di luar rumah gitu, seperti tadi mendaki gunung atau berkemah di tempat yang dingin. Yang keempat itu, lakukan gerakan sederhana untuk menghangatkan tubuh. Lalu yang kelima itu, hindari minuman yang mengandung alkohol atau kafein atau kita harus mengkonsumsi minuman dan makanan yang hangat. Mungkin segitu saja video yang dapat saya tampilkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right there on top of the moon, we could sit and do